Shalom, Shalom. 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 Biarlah damai sejahtera Tuhan, rahmat kasih karunia yang melimpah senantiasa di tengah-tengah kita. Kita percaya bersama bahwa Tuhan itu maha ada, di tempat ini ada, di rumah Bapak Saudara ada, dalam hati kita ada. Dan kita percaya dia juga maha kuasa. Mari, dia layak kita sembah, dia layak kita puja selama-lamanya. Di kesempatan ibadah kita pada saat ini, mari kita satukan hati. Kita datang membawa setiap kerinduan kita, membawa setiap kebutuhan kita karena dialah segala-galanya. Puji Tuhan. Kita akan lebih dahulu berdoa. Saya jemput sidang jemaat Tuhan dimanapun berada di rumah-rumah, bangkit berdiri bersama dengan kami. Kita satukan hati dalam doa. Haleluya. Engkau Allah yang maha kuasa, Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan Yesus, penebus, penyelamat kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau pembela perlindungan kami. Sampai pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu, semua karena keajaiban kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami, para pelayan-Mu, sidang jemaat-Mu datang. Dengan merendahkan hati, kami butuh lawatan Tuhan pada saat ini. Kami butuh jamahan Tuhan saat ini. Biar Engkau bertahta dalam ibadah kami, dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan di mana berada di rumah-rumah. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi mereka. Roh Kudus-Mu Tuhan menguasai mereka semuanya. Para pelayan-Mu juga Tuhan urapi. Biarlah semuanya kami beri kekuatan Roh Kudus. Sehingga kami mampu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebesaran bagi nama-Mu Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang hendak mengganggu sukacita kami, mengganggu konsentrasi kami tolak dia, kami hancurkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami buka, kami mulai habiskan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Dia layak kita puji, kita sembah. Haleluya. Kita datang siap untuk memuji Tuhan. Siap untuk menyembah Tuhan. Karena dia raja di atas segala raja. Dia yang layak menerima setiap pujian, pengagungan, penyembahan kita. Haleluya, haleluya. Alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Kebesaran, amin, haleluya. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, 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 Hosana. Raja
melukiskan kebesaran-Mu. Kau besar Tuhan, Kau maha besar Tuhan, lebih dari apapun Tuhan. Amin. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Dia nama di atas segala nama, Dia raja di atas segala raja. Di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala musuh di bawah kakinya. Di dalam nama Yesus ada kuasa kemenangan bagi kita. Kita layak memberikan pujian, pengagungan kepada Dia. Mari sembah Dia. Dia Yesus Raja, hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Dia Yesus Tuhan, bertahta di tengah-tengah kita pada saat ini. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak kami sembah. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan. Hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan. Kau Raja kami, Kau penebus kami, Kau penyelamat kami, Kau perisai hidup kami. Segala pujian, pengagungan, hormat bagimu Yesus, bagimu Yesus. Kau maha besar, Kau maha kuasa, Kau ajaib, Kau perkasa. Haleluya. Oh, kami sembah, kami puja, kami tinggikan namamu Tuhan. Hanya Kau di atas segala-galanya. Segala musuh sudah ditaklukkan, segala musuh sudah ditundukkan di bawah kakimu Yesus. Engkaulah kemenangan kami, Engkaulah kekuatan kami. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Kau yang layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja. Nah, sekali lagi Dia yang layak menerima pujian penyembahan kita. Haleluya. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar.
Bagi Dialah setiap pujian penyembahan kita. Kita mau bersorak bagi Yesus. Kita mau merayakan bahwa Yesus itu Raja dalam kehidupan kita. Haleluya. Siap bersuka cita? Siap bertepuk tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi saudara. Haleluya. Haleluya. Amin. Glory bagimu. Kami berglori Tuhan. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah Sekali lagi. namamu. Bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Sorak hosana. Amin. Haleluya. Glory bagimu. Oh, haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya. Saat ini kami datang Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan. Kalau junjungan hidup kami. Haleluya. Saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi Yes. padamu Tuhan, junjungan hidupku. Haleluya. Ku angkat tangan, Angkat tanganmu. ku puji namamu. Angkat panji nama Tuhan. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah kulalui. Hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah Bersama-sama angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Oh, haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Sekali lagi. Saat ini ku datang lagi. Haleluya. Saat ini ku datang. Kami datang Tuhan kepadamu junjungan hidup kami. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah kulalui. Amin. Hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah setia. Haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Mari Bapak Ibu. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Sorak hosana. Lebih keras tepuk tangannya. Haleluya. Glory bagimu. Amin. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah Lagi. namamu. Angkat tanganmu lagi bagi Tuhan. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Sorak
terpujilah namamu. Beri tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Bagi yang sudah capek mungkin boleh duduk Bapak Saudara. Tapi kalau belum tetap berdiri. Karena kita percaya lawatan surga ada di tempat-tempat kita tempat saat ini. Amin. Di tempat ini ada, di rumah Bapak Saudara ada. Terima dengan hati terbuka. Terima sukacita surga menjadi kekuatan kita menghadapi badai apapun hari-hari ini. Haleluya. Sukacita surga. Bertepuk tangan kembali untuk Tuhan. Dia sumber sukacita kita, kekuatan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan jamin kemenangan bagi kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangat, Takkan hilang. takkan hilang kekuatan. Haleluya. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi kita katakan, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Haleluya. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, Taklukkan badai. taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, Terus semangat Bapak Ibu. Amin. haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, Amin. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita Sekali lagi. penuh. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Itulah pujian kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kami tetap sukacita di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau selalu memperhatikan, menolong kami Tuhan. Dan memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga kami Bapa dalam surga tidak akan mudah menjadi tawar hati, putus asa ataupun kecewa menghadapi apapun juga. Untuk itu pagi hari ini juga Engkau tolong kami Tuhan, supaya Engkau mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh Bapa
ada dalam kuasa urapan Roh-Mu Tuhan. Di saat kami mendengar firman-Mu Tuhan, supaya kami mampu untuk mengerti akan firman-Mu, yakin Tuhan, dan praktek firman-Mu dalam kehidupan kami ini. Puji-pujian yang sudah kami persembahkan Tuhan, biar semua itu boleh berkenan di hadapan, menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau akan urapi dan berhadirat di antara sidang-Mu dimanapun berada, yang mendengarkan firman-Mu, yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau ada kuasa-kuasa dalam bentuk apapun yang masih mau mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh, perintahkan kamu keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sekarang mau sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, sidang jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita bersyukur kalau pagi hari ini juga kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berada dalam ibadah sekalipun masih secara online. Tetapi biarlah ini juga akan membawa kehidupan semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan biarlah kita selalu dituntun oleh Dia. Saudara dikasih Tuhan, kita masih berbicara yaitu kelanjutan ya, tentang Paskah, ya, Israel keluar dari tanah Mesir. Buat kita sekarang dalam perjanjian baru, ya, itu bicara tentang perjamuan ya, suci. Ya. Itulah yang kita butuhkan di hari-hari ini untuk membawa dan menuntun kita. Nah, kalau kita kembali sebentar melihat di dalam kisahnya daripada Israel yang ada di tanah Mesir, diperhamba di tanah Mesir, tapi oleh karena inisiatif Tuhan dan rencana Tuhan, yaitu Israel harus dibawa keluar dari tanah Mesir. Ya, tentunya untuk beribadah dia diminta, tetapi Tuhan punya rencana, yaitu membawa Israel itu sampai ke tanah perjanjian. Nah, saudara dikasih Tuhan, perjalanan ini, ya, ini merupakan rencana Tuhan. Ya. Mulai Israel keluar dari tanah Mesir sampai nanti masuk dalam tanah yang Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, semua rencana Tuhan itu tetap Tuhan lakukan dari awal sampai pada akhir. Keluar dari tanah Mesir, ya, melewati yaitu Laut Merah, ya, dipimpin oleh tiang awan, tiang api satu sampai ke Gunung Sinai. Terus perjalanannya berputar itu sampai nanti di tepi Sungai Yordan. Ya, di tepi Sungai Yordan itu menyeberang dipimpin oleh tabut perjanjian saat itu. Sekalipun tiang awan, tiang api menyertai mereka, tapi sudah dipimpin oleh tabut perjanjian. Harus melihat tabut perjanjian untuk diikuti. Nah, ini saudara dikasih Tuhan menunjukkan bahwa rencana Tuhan bagi kehidupan kita juga dari awal sampai akhir. Untuk kita lepas dari perhambaan dosa, terus Tuhan pimpin. Dan biarlah kita masuk ke rencana Tuhan, di mana Tuhan tunjukkan semua itu tentunya lewat firman Tuhan. Dan kita ikuti sampai nanti kita juga masuk di tempat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, untuk itu pagi hari ini kita akan kembali untuk mempelajari yaitu tentang makan perjamuan suci. Ya. Dan biarlah kita ikuti terus ya ke gerak firman Tuhan ini karena itu menuntun kita. Kita masuk ke rencana Tuhan sampai akhir nanti. Nah, saya akan membaca ulang Matius 26 ayat 26 sampai 29 supaya kita bisa diingatkan kembali. Matius 26, 26 sampai 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat,
memecah-mecah kaya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan pengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ayat 29, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Nah, di dalam ayat 26 sampai 29 masih bicara tentang makan perjamuan suci, yaitu makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Kalau kita mau lihat ini, berarti perjamuan suci itu menunjuk pada kematian Yesus. Ayat 26 sampai ayat 28 tadi. Ya, tubuhku dan minum darahku. Ya, di sini juga Yesus makan perjamuan suci yang pertama dan sekaligus yang terakhir di bumi ini. Dan di ayat 29 tadi menunjukkan bahwa kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga untuk nanti meminum anggur yang baru. Artinya menikmati kebahagiaan surga. Anggur bicara tentang kebahagiaan surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali melihat dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-7, Injil Yohanes 11 ayat 16, Injil Yohanes 16 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus mengatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, artinya mati naik ke surga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, ini sudah pernah kita bahas juga. Jika aku pergi, ya berarti Yesus mati, Yesus bangkit dan naik ke surga. Ya. Jadi Yesus harus pergi, ya, mati, bangkit, naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus atau anggur baru, yaitu kebahagiaan surga. Yesus mau mencurahkan anggur baru atau kebahagiaan surga sebab apa? Sebab dunia ini berada dalam suasana kutukan. Artinya tidak ada kebahagiaan. Sehingga banyak kehidupan yang putus asa, banyak kehidupan yang kecewa, banyak kehidupan yang tawar hati. Tidak ada kebahagiaan surga, suasana kutukan itu. Ya, saudara dikasih Tuhan, kenapa Yesus mau mencurahkan Roh Kudus, anggur baru, sekali lagi, atau kebahagiaan surga? Sebab di dunia ini berada dalam suasana kutukan. Tidak ada kebahagiaan. Apalagi dalam menghadapi masa seperti sekarang, pandemi. Masa yang sukar saat ini. Banyak kehidupan yang mungkin putus asa. Banyak kehidupan yang kecewa. Banyak kehidupan yang tawar hati. Menghadapi suasana pandemi seperti ini. Bukan di satu tempat, tapi di seluruh bumi ini. Menghadapi masalah itu. Nah, untuk itu saudara dikasih Tuhan, kita juga membutuhkan yaitu anggur baru. Membutuhkan kebahagiaan surga. Sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi ini, kalau ada anggur baru, ada curahan Roh Kudus, maka kita tidak akan menjadi yaitu putus asa menghadapi masalah ini. Tidak ada kekecewaan
atau tawar hati. Untuk itu kita membutuhkan ya. Jangan sampai ada ya, tawar hati. Kehidupan yang tawar hati itu terutama terjadi dalam pelayanan. Wah, tawar hati ya, dalam pelayanan. Kalau tawar hati di dalam pelayanan, kehidupan ini nanti akan meninggalkan pelayanannya. Karena tawar hati lah ngapain. Ya, ini nanti akan meninggalkan pelayanannya. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama, 2 Korintus 4 ayat pertama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Ya, ini Rasul Paulus katakan kepada sidang di Korintus. Karena itu kami tidak tawar hati. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita menerima pelayanan itu hanya oleh kemurahan. Sudah dibahas pada waktu yang lalu tentang imam-imam. Hanya oleh kemurahan Allah bisa menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Jadi jangan sampai imam-imam menghadapi situasi apapun ada tawar hati. Untuk itu Tuhan curahkan Roh Kudusnya bagi kita. Supaya kita tetap ada kebahagiaan, ada sukacita. Tadi pujian tadi, ada gelora dan sebagainya. Tetapi tawar hati itu juga banyak melanda di dalam hidup nikah. Di dalam rumah tangga. Mulai dari suami istri. Ya, anak dan orang tua. Kakak dan adik ini. Ya, itu bisa terjadi dan melanda di dalam kehidupan nikah rumah tangga. Tuhan mengingatkan di dalam Kolose pasal 3 ayat 21. Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah ini saudara dikasih Tuhan. Selain dalam menikah dan pelayanan tadi, tawar hati juga melanda ketika kita menghadapi kesulitan. Kita bisa tawar hati. Sekali lagi seperti masa sekarang ini menghadapi kesulitan. Bisa tawar hati ini. Tadi bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu. Ya, supaya mereka jangan tawar hatinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, ini yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kita. Untuk itu kita membutuhkan yaitu kuasa Roh Kudus. Dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kalau kita sedang ada kesesakan, ada masalah dan lain sebagainya, kalau kita sampai tawar hati, maka kekuatan kita itu kecil. Kecillah kekuatan kita. Sehingga kita menghadapi itu enggak kuat. Menghadapi masalah atau kesesakan atau apapun, kita mudah putus asa dan kecewa. Tidak ada kekuatan menghadapi yaitu masalah-masalah atau di sini dikatakan kesesakan. Ya. Jadi kehidupan yang tawar hati. Ya. Kata-kata tawar ini. Ya, kehidupan yang tawar hati itu bagaikan garam yang tawar. Bagaikan garam yang tawar. Sekali lagi, kehidupan yang tawar hati menghadapi apapun.
apapun. Seperti garam yang tawar. Yang pertama, garam tawar itu gak ada rasanya. Tidak enak. Ya. Kalau kehidupan kita tawar hati, maka bagaikan garam yang tawar. Yaitu hidup ini tidak enak. Ya, hidup ini menjadi tidak enak, tidak ada kekuatan, menjadi letih lesu, dan bahkan berbeban berat. Ya. Garam yang tawar tidak ada gunanya untuk menghadapi kebusukan. Artinya tidak ada kemampuan untuk mencegah kebusukan. Sehingga hidup dalam dosa sampai pada puncaknya dosa. Ini kehidupan yang tawar hati. Bagaikan garam yang tawar, tidak enak hidupnya. Letih lesu, berbeban berat. Dan yang kedua, busuk artinya tidak ada kemampuan mencegah kebusukan. Sehingga tetap hidup dalam dosa sampai pada puncaknya dosa. Sebab garam yang asin, yang ada rasanya enak, dimanapun ada garam, ya, di pantai, di gunung, di mana-mana ada garam, rasanya enak. Tetapi kalau tawar, ya, nggak enak. Selain itu tidak bisa mencegah kebusukan, ya, karena garam yang asin dipakai untuk ya menggarami apa supaya tidak busuk. Jadi di sini kehidupan yang tawar hati juga sama dengan tidak ada air anggur atau tanpa air anggur. Artinya tidak ada rasa manis, tidak ada kemanisan dalam hidup, tidak ada kebahagiaan. Yang ada hanyalah penderitaan. Penderitaan lahir batin. Jadi hidup dalam kepahitan. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita menjadi pelayan Tuhan, imam-imam, termasuk calon imam juga, jangan tawar hati. Kalau tawar hati dibiarkan terus, akan sampai pada kebinasaan untuk selama-lamanya. Ya. Jadi jangan pertahankan, jangan biarkan tawar hati itu ada. Karena itu kita semua sangat membutuhkan anggur baru, yaitu Roh Kudus dari surga. Ya, sudah banyak dibicarakan juga tentang ini. Tapi pagi hari ini kita akan melihat bagaimana untuk kita bisa menerima anggur baru itu. Ya. Bagaimana sikap kita untuk bisa menerima anggur baru. Atau saya katakan syarat untuk menerima anggur baru. Ya. Jadi kita sangat membutuhkan anggur baru atau Roh Kudus, anggur baru dari surga. Syaratnya untuk menerima anggur baru yang pertama, Kejadian 1 ayat yang kedua. Kejadian 1 ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Permukaan air itu menjadi titik nol atau titik paling rendah untuk mengukur berapa tinggi daratan ini, berapa tinggi gunung itu. Itu diukur dari titik nol, yaitu dalam permukaan air ini. Jadi syarat menerima anggur baru yang pertama yaitu
rendah hati. Ya, titik nol di permukaan air. Roh Allah melayang di atas permukaan air di titik nol ini. Berarti sekali lagi syarat menerima anggur baru yang pertama, kita harus rendah hati. Ya. Karena kerendahan hati itu adalah kemampuan untuk mengaku segala dosa. Untuk mengaku segala kegagalan. Untuk mengaku keadaan kita. Kalau kita diampuni, kita tidak berbuat dosa lagi. Kita hidup di dalam kebenaran. Sebab Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Syarat yang kedua untuk menerima anggur baru itu Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari ketika makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi syarat untuk menerima Roh Kudus atau anggur baru yang kedua harus tinggal di Yerusalem. Yerusalem itu adalah kota damai. Jadi syarat yang kedua, kita harus memiliki hati yang damai sejahtera. Hati damai sejahtera tadi tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, tidak ada kepahitan, tidak ada iri hati, tidak ada dendam. Itu hati yang damai sejahtera. Kalau ada, datang mengaku kepada Tuhan, diperdamaikan. Baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Ya. Jadi ya, kalau hati damai, tidak ada lagi ketakutan dan juga kekhawatiran. Bahkan dikatakan kalau ada hati damai, hati yang damai, bahkan tidak boleh ada ketakutan, tidak boleh ada kekhawatiran juga. Ya, jadi ini syarat untuk menerima anggur baru, hati yang rendah hati. Ya, kemudian tinggal di Yerusalem, hati diperdamaikan, ya, hati yang damai sejahtera, tidak ada perselisihan, pertengkaran dan sebagainya. Syarat yang ketiga, Kisah Rasul 1 ayat 14. Syarat ketiga, Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ini syarat menerima anggur baru yang ketiga, harus sehati untuk bertekun dalam doa. Jadi ini dimulai dari dalam rumah tangga. Dalam nikah rumah tangga menjadi rumah doa. Sehati dan bertekun dalam doa ini. Di dalam Injil Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. 2 orang itu menunjuk kepada suami istri. Ya, menunjuk kepada suami istri.
Jadi kalau kita memenuhi 3 syarat tadi, rendah hati, hati yang damai, ya, sampai menjadi rumah doa, di sana Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya dari surga. Ya, ini syarat. Mari kita perhatikan di hari-hari akhir ini, kita masih mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing bersama dengan keluarga supaya mendapat curahan Roh Kudus, rendah hati, ya, damai sejahtera, tidak ada pertengkaran, dan sehati bertekun di dalam doa. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Maka di sana Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus dari surga. Maka di sana Tuhan akan mencurahkan kebahagiaan surga. Jadi anggur baru, ya, merupakan kebahagiaan surga. Sekalipun menghadapi pandemi seperti ini dalam rumah tangga, dalam hidup kita, tetap ada kebahagiaan surga. Amin. Jangan menjadikan masalah, gini menyalahkan dan sebagainya. Anggur baru tidak akan ada. Yang ada nanti malah ya tadi beban berat, kesesakan dan sebagainya. Untuk itu mari banyak berdoa. Jadi rumah doa. Satu. Ya. Di dalam kesatuan dalam doa di dalam rumah tangga. Maka dikabulkan oleh Bapakku di surga ini. Ya. Nah ini saudara, mari sekali lagi apa yang Tuhan sudah. Ini merupakan rencana Tuhan, ya, bagi kehidupan kita. Ya. Kalau pandemi ini ada di tengah-tengah dunia ini, ya, orang mengatakan ada yang mengklaim, kamu yang bikin, kamu yang bikin. Sekalipun ada yang bikin, kalau Tuhan tidak mengizinkan ini terjadi maka tidak akan terjadi. Tapi ingat, ya, rencana Tuhan, ya, seperti Israel dari awal sampai akhir, maka Tuhan akan menyelesaikan masalah yang ada. Rencana Tuhan akan tetap berada sampai akhir. Dari permulaan Israel keluar dari Mesir sampai masuk Kanaan. Itu rencana Tuhan tidak putus. Dengan setia dia terus menuntun Israel itu. Sekalipun Israel, ya, yang keluar dari tanah Mesir, ya, dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, bersungut-sungut, maka mereka itu tidak sampai pada Kanaan, hanya 2 orang. Tapi mereka yang lahir di padang gurun, mereka semangat, tidak bersungut-sungut, mengikuti rencana Tuhan, mengikuti geraknya firman Tuhan, yaitu melihat tabut perjanjian. Jaraknya berapa? Dikatakan waktu menyeberang Sungai Yordan harus melihat tabut perjanjian, tapi nggak boleh dekat-dekat. Jaraknya berapa? 2000 hasta. Ya, ini rencana Tuhan dari awal sampai pada akhir. Kalau kita sedang menghadapi masalah ini, kalau itu bagian dari rencana Tuhan, ya kita tetap terima. Ya. Dan kita ikuti gerak firman Tuhan yang ada. Dan Tuhan nanti saatnya akan menyelesaikan masalah ini, akan selesai pada waktunya. Sehingga kita pun mendapatkan satu kesempatan, mendapat kemurahan di saat mengalami ini. Kita tidak tawar hati. Ini tadi mau merendahkan hati kita, ya, untuk tidak menerima firman Tuhan. Dan juga ada perdamaian, tidak ada pertengkaran. Dan menjadi rumah doa. Maka saatnya nanti rencana Tuhan selesai, kita tetap ada dalam kebahagiaan surga. Amin. Ya.
sampai kapanpun juga. Nah, saudara dikasih Tuhan, inilah kesempatan yang baik untuk kita saat ini. Bergunakan waktu ini sebaik-baiknya ini. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ya. Tadi di dalam Matius 18, 19 tadi, ya, itu 2 orang sepakat. Ya. Sepakat berarti satu hati, satu tujuan ini. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Kalau kita mendapat anggur baru atau curahan Roh Kudus itu, apa gunanya? Ini sudah diterangkan yang lalu, tapi mari kita melihat ada hal yang lain lagi di mana Roh Kudus dicurahkan. Kegunaan yang pertama Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus itu dikaruniakan kepada kita. Jadi kegunaan Roh Kudus yang pertama adalah Roh Kudus mencurahkan kasih Allah. Kalau ada kasih Allah, kita menjadi kuat dan teguh hati menghadapi apapun juga. Manusia daging, ya, manusia yang rapuh. Dan juga tidak kekal, manusia daging ini gak kekal. Ada batas. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Manusia daging itu manusia yang rapuh. Ya. Gampang kecewa dan lain sebagainya tadi. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, kalau kita menjadi kehidupan, ya, ada Roh Kudus, ada kekuatan. Tapi tanpa Roh Kudus kita hanya seperti buli-buli tanah liat yang rapuh. Kesenggol sedikit udah rengat, bahkan salah-salah hancur. Ini daging ini. Ya. Untuk itu kita butuh ya, kuasa urapan roh, imam-imam supaya kuat dan teguh hati. Ya, menghadapi apapun juga. Ya. Kuat dan teguh hati itu artinya kuat dan teguh hati itu artinya yang pertama kita tetap berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang palsu. Sebab ajaran lain hanya membuat ya, persimpangan-persimpangan yang membuat kita menjadi bingung. Ya. Jadi kalau digabung justru membuat kehidupan kita tidak bisa bergerak atau berjalan. Kemudian kuat dan teguh hati, tidak putus asa, tidak kecewa menghadapi apapun juga. Hanya berharap pada Tuhan dan tetap setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ya, inilah kita membutuhkan kuasa urapan Roh Kudus. Tadi syaratnya supaya kita tetap berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, ya, sehingga tidak membuat bimbang bingung. Ya. Saudara dikasih Tuhan secara online ini bisa mendengarkan mana-mana, ya, bisa membuat bingung. Bukan mereka salah, tetapi bisa membuat kita juga bingung. Ya. Dan tidak putus asa.
tidak kecewa menghadapi apapun juga. Mari pagi hari ini ya, kita berdoa. Mohon anggur baru dicurahkan kepada kita. Sehingga kita ya, menghadapi masalah-masalah pandemi dengan segala dampaknya ini. Kita tidak putus asa. Tidak kecewa ini. Hanya berharap kepada Tuhan saja. Ya, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu kecewa. Hanya berharap kepada Tuhan. Ya. Dan kemudian ya, kuat dan teguh hati sehingga tidak jatuh di dalam dosa. Tapi tetap hidup dalam kebenaran dan tidak mau berbuat dosa. Ya, tidak mau berbuat dosa apapun yang dihadapi. Di dalam 1 Tawarikh pasal 19. 1 Tawarikh 19 ayat 13. Ya. 1 Tawarikh 19 ayat 13. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Jadi ya, salah satu hasil kalau kita kuat dan teguh hati adalah Tuhan akan melakukan yang baik di mata Tuhan. Tuhan akan menjadikan semua baik pada waktunya. Ya. Tuhan ya, dari awal sampai akhir Tuhan tetap setia. Ya. Jadi mari dari permulaan terjadi pandemi ini tetap kita masuk dalam rencana Allah, ikuti gerak firman Tuhan. Bahkan tiang awan, tiang api. Bahkan sekarang kita harus mengikuti tabut perjanjian itu. Firman pengajaran mulai dalam terang tabernakel. Ya, itu terus kita ikutin. Tapi harus ada jaraknya berapa? 2000 hasta tadi. Ya. 2000 hasta ini juga menunjuk dari ya, kegerakan Roh Kudus hujan awal sampai kegerakan Roh Kudus hujan akhir 2000. Tetapi kalau kita lihat dalam tabernakel angka 2000 itu berarti kita ada di dalam ruang suci. Tekun dalam penggembalaan secara rohani. Karena ruang suci ukurannya 20 kali 10. 2000 hasta. Disitulah nanti kita akan mengikuti tabut perjanjian. Ya. Sehingga waktu Yesus mati di atas Golgota sudah selesai. Maka pintu tirai itu terbelah menjadi 2. Tabut perjanjian dalam ruang suci bisa terlihat. Inilah saat ini kita mau mengikuti. Yaitu untuk bisa nanti sampai di Kanaan Samawi. Ya, menyeberang sungai Yordan. Mengikuti tabut. Nah, satu yang ajaib. Sesuatu yang ajaib. Ya, terjadi di sungai Yordan itu. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Kegunaan Roh Kudus yang kedua. Roh Kudus memberikan karunia Roh Kudusnya. Kemarin kita membahas jabatan dan karunia Roh Kudus. Ya. Karunia Roh Kudus itu adalah kemampuan ajaib dari Roh Kudus sehingga kita bisa melayani Tuhan sesuai dengan jabatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jabatannya waduh gak bisa. Tapi nanti ada karunia Roh Kudus. Kita sudah pelajari kemarin. Ya. Ini saudara yang dikasih Tuhan. Sebab tanpa karunia Roh Kudus kita tidak akan bisa melayani. Kita membutuhkan jabatan ada, ya, tapi tidak bisa melayani karena nggak ada karunia Roh Kudus. Ya. Mungkin menjadi gembala tapi tidak dapat karunia. Ada jabatannya karena mengangkat diri menjadi gembala. Ada jabatannya tapi tidak ada karunia Roh Kudus. Ya tidak bisa
untuk menyampaikan firman Tuhan dan sebagainya. Nah, ini saudara dikasih Tuhan, ya, kemampuan ajaib, ya, yang mungkin kita tidak mampu, tapi mendapat kemampuan ajaib. Ya. Sebab tanpa karunia Roh Kudus gak bisa melayani ini. Kalau melayani dengan karunia Roh Kudus, pelayanan kita akan ada nilai rohaninya dan berkenan kepada Tuhan. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Di dalam 2 Timotius, dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6. 2 Timotius pertama ayat yang ke-6. Ya, 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah. Kalau kita sudah mendapat karunia Allah, katakan untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi kalau ada karunia Roh Kudus, kita juga bisa melayani dengan tertib. Karena Roh Kudus itu tertib. Roh Kudus itu teratur. Roh Kudus itu bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Karena satu roh. Kalau tidak ada Roh Kudus, masing-masing dewe-dewe. Tapi kalau ada Roh Kudus, ada kesatuan kita. Bisa bekerja sama satu dengan lain. Jadi pelayanan dengan karunia Roh Kudus juga membawa kita untuk dipakai nanti dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kalau masuk di dalam pengembalaan satu pengembalaan saja, kalau enggak ada Roh Kudus, tidak ada satu roh kacau. Apalagi antar pengembalaan, apalagi nanti sampai pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Jadi sikap kita yang benar adalah mengobarkan karunia Allah. Artinya kita setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kita kepada Tuhan. Sekalipun saat ini kita masih belum bisa kembali ibadah di rumah Tuhan, di gereja. Tetapi kita tetap setia berkobar-kobar. Ya, untuk mengikuti ibadah-ibadah secara online dengan sungguh-sungguh. Ya. Juga pelayan kepada Tuhan. Aku mau melayani apa? Banyak macam pelayanan yang masih bisa. Ya. Di sini ada ya, selalu dalam rekaman tim. Ya. Tapi ada yang bisa berbuat. Ya kirim konsumsi, itu pelayanan. Ya, mendoakan itu pelayanan. Dan lain sebagainya. Itu tetap merupakan satu pelayanan. Sekalipun mungkin tidak bisa sangkur. Ya. Anggota sangkur bisa melakukan hal yang lain. Ya, dalam ibadah dan pelayanan yang ada itu. Ya, tidak ya, hanya terbatas. Nah ini kesempatan untuk kita juga bisa berbuat sesuatu sekalipun itu pelayanan itu tidak dalam pelayanan di mimbar sini atau dalam gereja ini, saudara bisa melayani ya dengan berbagai macam berkorban dan sebagainya ya untuk bisa juga berbuat sesuatu ya kepada orang-orang yang lain. Itu merupakan satu pelayanan. Bisa WA, telepon, itu merupakan satu pelayanan kepada mereka-mereka yang mungkin mengalami banyak hal ini. Ya. Jadi ya, kalau tidak berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan, kehidupan itu nanti bisa-bisa berkobar-kobar dalam hal lainnya. Dalam hal apa? Roma 1 ayat 27. Roma 1 ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan
yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi. Berkobar-kobar dalam birahi. Mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman. Laki-laki dengan laki-laki, homo. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi kalau setia dan berkobar-kobar, kita akan menjadi pelayan Tuhan yang bagaikan nyala api. Menjadi biji mata Tuhan, kita dilindungi, kita dipelihara secara langsung oleh Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang bisa mengganggu gugat. Urusan kita sekarang adalah setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memelihara kita dimulai dari sekarang sampai hidup yang kekal. Amin. Jadi ya, mari kita berkobar ke ibadah pelayanan. Jangan sampai kita kendor. Karena nanti berkobar-kobar ya dalam tadi dikatakan birahi ya. Ya. Hati-hati di saat akhir zaman ini. Ya. Dan kegunaan Roh Kudus yang ketiga, Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Inilah kegunaan Roh Kudus yang ketiga, yaitu Roh Kudus membaharui kita. Kita diperbaharui. Kita diperbaharui dari manusia daging ini. Manusia darah daging yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga dibaharui menjadi manusia rohani yang mempunyai hak untuk masuk dalam kerajaan surga. Atau diubahkan dari buli-buli tanah liat menjadi buli-buli emas. Kita akan bersama dengan Dia ini. Ini merupakan mujizat rohani yang terbesar. Ya. Keubahan hidup ya. Ini merupakan mujizat rohani yang terbesar, air menjadi air anggur dalam pesta kawin anak domba. Mujizat yang terbesar, keubahan hidup. Banyak mujizat-mujizat, sakit disembuhkan dan sebagainya. Tapi mujizat yang terbesar, ini merupakan mujizat rohani yang terbesar. Itu keubahan hidup. Pelayan segera datang ke depan. Ya. Jadi saudara dikasihi Tuhan. Ya. Keubahan hidup itulah yang menimbulkan anggur yang baru. Ya. Sehingga tidak ada lagi air mata dan kepahitan. Waktu di pesta kawin di Kana. Ya, saudara dikasih Tuhan. Mereka kehabisan air anggur. Sudah ribut, bingung. Ya. Tapi waktu Ibu Yesus mengatakan, ya, supaya Yesus tolong. Yesus mengatakan, belum waktuku. Tapi begitu Tuhan, waktunya Tuhan. Dia memerintahkan kepada seorang pelayan yang ya dikatakan cedok air. Air itu air dipakai untuk cuci tangan dan tetapi waktu dicedok dan dibawa ke pemimpin pesta ternyata sudah berubah. Ya, saudara dikasih Tuhan dari air jadi air anggur. Ini ketaatan yang perlu kita perhatikan atau kita menjadi perhatian kita, yaitu oleh karena apa? Ya, oleh karena yaitu ketaatan dari seorang pelayan. Diperintahkan cedok air, bawa ke pemimpin pesta. Resiko, ada resikonya. Lomong dicedok air kok dibawa pemimpin pesta.
Ya nanti kalau itu air, waduh, ya pasti kalau dicicip air ya mungkin dimarahin, mesti lutung dimarahin, dikaplokin dan sebagainya. Tapi sampai pemimpin pesta sudah berubah. Ini oleh karena ketaatan. Jadi keubahan hidup itu adalah taat dengar-dengaran seperti Yesus. Ya. Dan saudara dikasih Tuhan, ya. Mulut ini jujur, kalau taat jujur kita minum air anggur yang manis, semakin diubahkan air anggur itu semakin manis kehidupan kita. Kalau mujizat terjadi, mujizat yang jasmani juga akan terjadi. Mujizat rohani terjadi, mujizat yang jasmani juga pasti akan terjadi. Saudara dikasihi Tuhan, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil, seperti anggur menjadi air anggur. Bukan ada anggur yang diperas, tapi dari air yang dipakai untuk cuci tangan dan kaki itu. Nah, saudara dikasihi Tuhan, biar pagi ini Tuhan hanya meminta 1 cedok anggur yang manis dari 6 gentong yang diisi air saat pesta nikah di Kana itu. Oleh karena ketaatan, oleh karena kejujuran dari mereka, pelayan itu, ya, 1 cedok saja dibawa. Ini yang dibutuhkan. 1 cedok air jadi air anggur. Ya, biarlah kita mengalami keubahan sampai keubahan terakhir. Nanti kita diubahkan jadi sama mulia dengan Tuhan. Dan saat Tuhan datang kembali, ya, saat Tuhan kembali, ya, bukan 1 cedok, tapi 6 gentong menjadi air anggur yang manis seluruhnya. Sehingga tidak ada suasana kutukan, tidak ada air mata lagi. Sampai nanti kita masuk kota Yerusalem yang baru. Biarlah kita mau menjadi pelayan-pelayan yang setia, berkobar-kobar, ibadah pelayan seluruh. Bukan imam saja, tapi calon imam. Mari, ya, sehingga kita juga akan merasakan suasana surga. Tuhan memberkati kita. Sidang jemaat, saya undang kita bagi berdiri bersama-sama. Kita pujikan Roh Kudus hadir di sini. Kita bersama pujikan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Ya, haleluya. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Roh Kudus hadir Ya, di sini. kita membutuhkan kuasa Roh-Mu Tuhan. Kalau firman-Mu sudah menunjukkan kepada kami, Di bait sungguh kami membutuhkan kuasa aliran. perkara ajaib pun terjadi, Maka perkara-perkara ajaib akan terjadi. karena Roh Allah sedang bekerja.
Haleluya. Haleluya. hadir di Benar kami membutuhkan anggur yang baru. Kuasa Roh Kudus lahirkan. Haleluya. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mukjizat nyata. Roh Allah sedang bekerja. Mari kita pujikan dari atas berulang kali. Dan tiada yang suka. Turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Allah turut bekerja di antara. Kembali kita pujikan dari atas. Sidang jemaat yang membutuhkan kuasa urapan Roh, pujikan Roh ini. Kudus hadir Angkat tangan di sini, sambil mengangkat tangan kita. mengalir Mohon di bait suci. kuasa Roh Kudus dialirkan dalam Perkara ajaib setiap perkara-perkara yang ajaib akan terjadi dalam kehidupan kami. Oh, haleluya. Tiada yang mustahil bersama dengan Roh. Tiada yang Oh,
kita mengambil sikap untuk berdoa. Sebelumnya kita kembali merenungkan akan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, supaya sungguh pada pagi hari ini kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kami ini. Roh Kudus akan dicurahkan sekalipun kita sedang menghadapi masalah yang sulit oleh karena pandemi dan dampak-dampaknya Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus ada, kita akan mendapat kekuatan Tuhan. Bahkan semakin berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan Tuhan, di mana Tuhan akan karuniakan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Haleluya, haleluya. Ikuti terus gerak firman Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Kita tidak tahu jalan untuk sampai ke tempat yang tujuan. Untuk itu, mari bersama-sama. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapak Pendeta Samuel akan berdoa. Mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di hari-hari di akhir zaman ini Tuhan, di dalam keadaan dunia yang sudah pasti tidak akan semakin baik, tetapi kami bersyukur mempunyai Bapa yang sangat baik, mempunyai Tuhan Yesus yang baik, yang selalu mengaruniakan, mencurahkan, penghibur, penolong, itulah Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini, hari esok, dan seterusnya, apapun yang terjadi dalam hidup kami, membuat kami bisa bertahan, membuat kami tidak mundur Tuhan, tetapi kami terus maju di dalam jalan-jalan-Mu, dalam rencana-Mu, maju untuk terus mengikuti jalan salib-Mu Tuhan. Itu sebabnya biarlah Engkau melihat setiap kerinduan sidang jemaat-Mu pada saat ini, yang mungkin sedang merasakan kesusahan, merasakan kesedihan, merasakan kelesuhan. Biar Roh Kudus membangkitkan kami. Roh Kudus mengangkat semangat kami. Roh Kudus membakar Tuhan semangat pelayanan kami. Khususnya kami para imam-imam-Mu Tuhan. Biar di hari-hari ini jangan sampai kami kendor sedikit pun Tuhan. Jemaat-Mu tidak kendor sedikit pun Tuhan. Biarlah kami terus meminta, memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Karunia Roh Kudus limpah-limpah setiap hari di dalam kehidupan kami. Bukan saja saat kami beribadah melayani, tapi dimanapun dan kemanapun kami butuh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Apapun hari-hari ini yang terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu, kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang Tuhan sudah karuniakan jauh lebih berkuasa, lebih besar dari semua itu. Sehingga kami bisa terus Tuhan, semakin sungguh-sungguh, semakin setia, semakin taat, semakin berserah, dan berharap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, memantapkan kami, meneguhkan kami. Biarlah terus bukakan rahasia firman wahyu dari surga-Mu Bapa, lewat hamba-Mu Bapak Gembala kami untuk dibagi-bagikan menjadi makanan rohani, makanan utama manusia batiniah kami di hari-hari akhir ini. Beri kesehatan, kekuatan baru kepada hamba-Mu. Terlebih saat-saat Tuhan beribadah melayani sidang jemaat maupun langsung maupun online. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat lawatan-Mu. Kami bersyukur buat isi hati-Mu Bapa yang Tuhan sudah ungkapkan bagi jemaat. Biarlah kami jemaat Tuhan yang sudah menerima karunia firman Tuhan. Kami tidak mengeraskan hati, tetapi kami mau sama-sama taat melakukannya dengan setia. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kalau pagi hari ini Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau sudah Bapa memberikan nasihat-nasihat bagi kami. Apa yang harus kami lakukan di hari-hari ini. Inilah sebagai tuntunan daripadamu Tuhan atas kehidupan kami. Untuk kami boleh masuk ke rencanamu sampai pada akhir Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi. Serahkan seluruh sidang jemaatmu ke dalam tanganmu. Beri kekuatan, keteguhan hati ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga bagi sidang jemaatmu yang mungkin saat ini sedang mengalami gangguan kesehatan apapun bentuknya. Mari Engkau akan tolong juga. Sehingga mereka juga tidak tawar hati tapi tetap berharap hanya kepadamu Tuhan. Karena Engkau yang mampu untuk menolong Tuhan. Memulihkan kesehatannya yang ada Tuhan. Berikan hati yang tetap damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara dan di tengah-tengah pandemi ini supaya Engkau sendiri yang memberi hikmat Tuhan kepada mereka yang bertugas Tuhan, mereka yang punya tanggung jawab juga. Engkau juga tolong Tuhan supaya semua ini nanti bisa dilakukan dengan baik. Dan biarlah kami belajar untuk taat dengar-dengaran supaya semua ini berjalan dengan baik Tuhan. Dan biar Engkau sendiri yang akan mampu menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi setiap kehidupan nikah sidang-Mu. Dan yang mendengarkan Tuhan supaya dalam kehidupan nikah mereka tetap ada damai sejahtera sampai kehidupan nikah itu menjadi rumah doa. Ada satu kebahagiaan surga Tuhan. Sekalipun menghadapi masalah-masalah yang sulit di hadapan, tidak ada yang mustahil. Demikian juga bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak, terima kasih menyelesaikan ibadah pagi hari ini. Engkau akan tolong kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Dan ini semua boleh menjadi perhatian kami semua supaya kami tetap dalam ibadah pelayanan yang berkobar-kobar Tuhan. Engkau juga memberi kesempatan pada sidang jemaat-Mu dalam pelayanan apapun yang bisa dilakukan saat ini Tuhan. Sekalipun tidak ada di mimbar, tidak ada di dalam gereja, tetapi mereka juga bisa tetap melakukan di dalam pelayanan dalam bentuk apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk sidang jemaat-Mu yang sudah ambil perhatian untuk diakonia dan sudah memberikan mungkin lewat transfer juga untuk diakonia dan juga untuk persembahan syukur, ucapan syukur juga lewat transfer. Engkau sudah memberkati mereka Tuhan. Mereka juga mengucap syukur dan memperhatikan apa-apa yang dibutuhkan bagi pekerjaan-Mu. Demikian perpuluhan yang sudah dikembalikan membuktikan bahwa mereka sudah diberkati oleh Engkau. Dan biarlah berkat-berkat itu akan Engkau limpahkan lebih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati pelayan-Mu pada pagi hari ini. Tetap beri kekuatan, tetap beri kesehatan. Yang bekerja mungkin terbatas, tetapi Engkau tetap memelihara kehidupan mereka Tuhan. Yang berusaha juga Engkau juga akan tolong. Sekalipun tidak seperti yang lampau, tapi tetap pemeliharaan-Mu ada dalam kehidupan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami selesaikan ibadah ini, biarlah damai sejahtera dan kasih karunia-Mu tetap dilimpahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus,
serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi. Yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, sampai ibadah yang akan datang. Tuhan memberkati.